Renungan Harian Katolik Jumat 26 September 2025. Engkau adalah Mesias dari Allah. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Lukas bab 9 ayat 20-21. Saudara-saudara, pertanyaan Yesus kepada para murid tentang siapakah Dia mau menekankan pandangan para murid yang selama ini hidup dan mengikutinya akan lebih dari pengalaman banyak orang yang datang mendengar pengajaran dan menerima mujizatnya. Maka jawaban para murid yang diwakili oleh Simon menjadi jawaban yang tepat. Engkau adalah Mesias dari Allah. Menurut hukum Yahudi, orang yang dikucilkan hukumnya harus dibunuh. Yesus ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, sehingga akhirnya dibunuh. Meskipun demikian, tidak seluruh penduduk Yerusalem sepakat dan sependapat dengan keputusan para pemimpin agama mereka. Pendapat mereka tentang Yesus pun masih beragam dan masih jauh dari kata sepaham dengan Yesus kalau tentang Mesias. Menurut pendapat umum, Yesus bukan hanya orang biasa. Karena perbuatan-perbuatannya yang luar biasa, orang teringat akan Yohanes Pembaptis, sehingga orang berpikir mungkin Yesus itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Kemungkinan Yesus pun penerus karya para nabi masa lampau, seperti Elia yang diyakini akan datang mendahului datangnya hari Tuhan atau akhir zaman, atau salah seorang dari para nabi yang bangkit. Semua pendapat itu masih memandang Yesus sebagai pendahulu atau perintis jalan keselamatan, bukan pelaksana karya penyelamatan itu sendiri. Yesus tidak mempersoalkan opini masyarakat yang berbeda-beda tentang dirinya, tetapi ia lebih mengharapkan pendapat dari para muridnya. "Menurut kamu, siapa aku ini?" Maka Petrus tampil dengan jawaban bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Kata Aram atau Ibrani Masyiah searti dengan yang diurapi dan dipakai sebagai gelar para raja. Orang-orang Yahudi menggunakan gelar itu untuk raja penyelamat yang mereka nantikan, sedangkan istilah dari Allah menyatakan hubungan pribadi yang sangat erat antara Yesus dengan Allah. Tetapi pikiran Petrus pun tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi pada umumnya yang menantikan Mesias dalam arti politis duniawi. Mesias yang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena Yesus melarang para muridnya memberitahukan tentang kemesiasannya, supaya tidak terjadi salah paham. Mereka belum memahami bahwa Yesus sebagai Mesias bukan hanya raja penuh kuasa, tetapi juga anak manusia yang rendah hati dan sengsara, bahkan akan dibunuh. Karena itu pula Yesus mulai mengajar mereka tentang anak manusia yang akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita kadang tak tahu menjelaskan tentang Yesus secara meyakinkan, padahal penjelasan yang tepat dan jitu dapat menumbuhkan dalam diri orang lain iman kepada Yesus. Tidak, kita pun malah salah menerangkan maksud dan pesan dari nasihat-nasihat Injil Yesus.
Yesus telah melarang para murid-Nya mewartakan kemesiasan-Nya karena mereka salah memahami kemesiasan Yesus. Kita pengikut-pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya terus-menerus belajar mengerti dengan tepat kehendak Yesus dalam kitab suci. Hari ini gereja memperingati Santo Vincentius A. Paulo, seorang imam dengan fokus pelayanan pastoralnya kepedulian fakir miskin yang menderita. Semangat kerasulan khas orang kudus ini dilanjutkan dan dihidupi oleh anggota kongregasi misi dan kongregasi putri-putri kasih yang didirikannya. Semoga berkat doa dan teladan Santo Vincentius, kita semakin peka dan mengikuti dorongan hati nurani. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas teladan Santo Vincentius yang dengan tekun melayani putramu dalam orang-orang miskin dan menderita. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.